Oke, selamat pagi atau siang atau malam Pak Zakiuddin dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Teknologi Keramik 01. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang electronic conductivity pada material keramik. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah outline presentasinya. Dan yang pertama kita pahami dulu terkait pendahuluan electronic conductivity pada keramik. Konduktivitas listrik adalah satuan pengukuran yang menunjukkan seberapa mudahnya listrik dapat diantarkan melalui suatu material. Dan konduktor adalah bahan yang memberikan hambatan yang sangat kecil terhadap aliran arus listrik, juga bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Konduktor dibagi menjadi tiga jenis, yaitu logam, semikonduktor, dan isolator. Next. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai electrical conduction atau konduksi listrik, yaitu pergerakan partikel bermuatan listrik melalui suatu medium. Konduksi dalam logam dan resistor dijelaskan dengan hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus sebanding dengan medan listrik yang diberikan. Kemudahan munculnya rapat arus atau arus perluas dinyatakan dalam J dalam suatu material diukur dengan konduktivitas sigma dengan rumus J sama dengan sigma E, atau resistivitas timbal balik Rho dengan J sama dengan E per Rho. Dalam bahan anisotropik linear, sigma dan Rho adalah tensor. Berikut perbedaan antara electronic versus ionic conductivity. Dengan definisi, kalau konduksi electronic conduction adalah process of transferring energy in the form of an electric current. Sedangkan ionic conduction di sini process of transferring energy via the movement of ionic species. Kalau untuk chemical spesiesnya, electronic conduction itu melalui elektron, sedangkan ionic conduction sesuai dengan namanya, yaitu chemical spesiesnya ions. Charge of transferring material untuk electronic conduction adalah dengan muatan negatif atau negative charge, sedangkan ionic conduction bisa dalam bentuk muatan negatif atau positif, either negative or positive charges. Dari segi metodenya, electronic conduction itu free electrons transfer from the orbital of one atom to an orbital of an adjacent atom. Kalau ionic induction di sini yaitu ions move from one defect to another in a crystal lattice. Selanjutnya. Oke, selanjutnya tentang electronic conduction pada material. Jadi pada grafik di sebelah kiri ini, itu kita bisa lihat berbagai jenis material dengan ukuran resistivity-nya masing-masing, di mana kalau bisa dilihat di sini keramik itu cenderung resistivity-nya lebih tinggi dibanding metal sama alloys, karena keramik, makanya karena sifat resistivity yang tinggi ini, keramik itu cenderung banyak dijadiin insulator pada komponen-komponen elektronik itu, di mana nilai konduktivitasnya itu bisa didefinisikan dengan rumus yang dimana nilai konduktivitasnya itu berbanding terbalik sama nilai resistivitasnya, yang dimana nilai konduktivitas itu 1/ρ, dan konduktivitas elektrik itu juga bisa didefinisikan sebagai perbandingan dari densitas arus terhadap kekuatan medan listriknya, yang dimana itu kalau dirumuskan itu bisa dengan rapat arus yang dibagi dengan kuat medan listrik. Terus ini juga ada tabel dari beberapa electronic conduction pada material, di mana salah satu yang paling electronic conduction pada logam yang paling tinggi itu salah satunya pada emas, itu 45,2 1 per ohm meter. Dan itulah kenapa emas itu juga salah satu karena electronic conductivity yang tinggi, makanya emas itu banyak digunakan pada banyak komponen elektronik gitu. Terus juga ini salah satu diagram yang menunjukkan electrical resistivity sama thermal conductivity dari berbagai material, di mana di sini bisa dilihat keramik itu termasuk material yang punya electrical resistivity yang tinggi dan juga thermal conductivity yang baik gitu. Itulah kenapa banyak keramik yang digunakan di insulator pada khususnya pada aplikasi-aplikasi yang bersuhu tinggi, karena juga thermal conductivity pada material keramik itu juga cukup tinggi. Selanjutnya electronic conductivity pada keramik. Oke, mungkin untuk selanjutnya
dari prinsip electronic conduction pada keramik. Jadi itu prinsip perpindahan elektronnya pada material keramik itu menggunakan pengotornya. Di mana pada keramik ikatan ion yang menyatukan atom-atom tidak memungkinkan adanya elektron bebas. Jadi dengan pengotor yang memiliki valensi berbeda dapat dimasukkan dalam bahan. Dan pengotor ini dapat bertindak sebagai donor atau akseptor elektron. Oke, selanjutnya masuk ke aplikasi electronic conductivity pada keramik. Oke, jadi yang pertama aplikasinya itu pada material keramik Al2O3 yang dimana diaplikasikan pada spark plug kendaraan, yang dimana ini biasanya termasuk di dalam engine block di kendaraan motor ataupun kendaraan mobil gitu ya. Yang dimana spark plug ini itu fungsinya buat menghantarkan arus listrik dari sistem pengapian ke ruang bakar mesin, yang dimana nanti spark plug ini bakal menyemburkan bunga api gitu, spark, yang bakal menyalakan campuran si bensin dengan udara gitu, yang terkompresi dengan tekanan yang masuk gitu, dimana mekanismenya itu bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, dimana tekanan masuk dan piston bakal memompa udara dan spark plug-nya itu bakal memberikan memancarkan bunga api atau spark gitu. Nah, di mana peran bahan keramik pada spark plug ini itu keramik yang digunakan itu adalah alumina Al2O3, yang dimana ini menjadi elektroda utama pada busi spark plug-nya, yang dimana si Al2O3 ini berperan sebagai insulator, yang dimana mekanismenya ini bakal membatasi aliran listrik yang mengalir dengan cara memisahkan elektron dari struktur utama objek yang dialiri listriknya gitu. Dimana ini bisa dilihat di animasi sebelah kiri bawah, yang dimana kalau ada insulator, maka si ion negatifnya itu bakal saling tolak menolak dan bakal menurunkan arus listrik yang teraliri. Yang dimana kenapa Al2O3 ini bisa dipilih sebagai insulator pada spark plug, karena Al2O3 ini memiliki insulting capacity yang baik serta thermal capacity yang baik juga gitu. Dan dimana ini juga cocok banget pada aplikasi spark plug yang beroperasi di suhu tinggi gitu ya, di engine block yang suhunya bisa mencapai 800 derajat Celcius, yang dan dengan suhu tinggi tersebut si spark plug ini nggak bakal terpengaruh sama arus yang mengalir pada konduktor metaling. Jadi aplikasi Al2O3 ini pada komposisi spark plug di engine block ini sangatlah penting. Next. Kemudian untuk aplikasi yang lain itu ada pada thick film atau thin film resistor dan elektrod. Ini biasanya di elektronik ya. Salah satu contohnya itu di gambar sebelah kanan ini dia adalah resistor SMD yang biasanya ada di PCB. Ini dia menggunakan jenis seramik yang semi metalik ya, seperti lead oxide, ruthenium oxide, bismut rutenat, dan bismut iridat. Nah, ini material-material ini konduktivitas elektroniknya ini tinggi, hampir seperti logam ya, karena pita energinya itu, energi band elektronnya itu saling overlap, jadi mampu mengantarkan elektron dengan baik. Nah, biasanya kalau di thick film ini si material konduktifnya ini dijadikan seperti partikel gitu, kemudian didispersi dalam semacam senyawa organik sehingga nanti bentuknya seperti pasta gitu. Nah, setelah bentuknya seperti pasta itu diaplikasikan ke thick filmnya, kemudian nanti dilakukan proses firing ya, atau dibakar sehingga senyawa organiknya ini akan terbakar dan habis. Kemudian terjadi glazing juga ya, sehingga si partikel konduktornya ini terdeposisi secara permanen di permukaan thick filmnya itu. Nah, ini jumlah partikel konduktornya ini bisa divariasikan untuk mengatur resistansi dari resistornya ini. Oke, ini adalah referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.